Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salisa Irina Febrianti dari kelas A Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di dalam video ini saya akan memaparkan dan membacakan surat Al-Kahfi. Sebelumnya saya akan memaparkan sedikit materi mengenai surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah salah satu surat istimewa yang tertulis dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi dalam bahasa Arab Al-Kaf yang berarti gua. Disebut juga Ashabul Kahf adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai Al-Kaf dan Ashabul Kahf yang artinya penghuni-penghuni gua. Kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat dalam surat ini pada ayat 9 sampai dengan 26 tentang beberapa orang pemuda yang tidur di dalam gua bertahun-tahun lamanya. Selain cerita tersebut, terdapat pula beberapa cerita dalam surat ini yang semuanya mengandung pelajaran-pelajaran yang berguna untuk kehidupan manusia. Terdapat beberapa hadis Rasulullah SAW yang mengatakan keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, cahaya akan meneranginya di antara Jumat." Hadis riwayat Al-Hakim. Konon, ada 4 cerita yang tersembunyi di balik surat Al-Kahfi. Keempat kisah yang diceritakan mengandung unsur iman dan keutamaan. Kisah pertama menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahf dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Diyaknus yang kejam dan melarang rakyatnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kedua dalam surat Al-Kahfi menceritakan Sohibul Zannatain, seorang pemilik kebun rindang dan subur namun kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senang merendahkan orang lain. Kisah ketiga menceritakan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Khaidir alaihissalam. Nabi Musa menyadari bahwa Khaidir lebih pintar darinya. Terakhir, surat Al-Kahfi bercerita tentang Dzulkarnain yang berarti pemilik 2 tanduk. Dari kisahnya, diajarkan pentingnya kekuasaan yang dipegang oleh orang yang dimiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa hadis disebutkan waktu terbaik membaca surat Al-Kahfi yakni pada malam Jumat, yakni Kamis malam selepas maghrib hingga Jumat sore ketika matahari tenggelam. Menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi akan dijauhkan dari fitnah dajjal. Menurut salah satu riwayat menyebutkan bahwa barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi maka akan dijauhkan dari fitnah dajjal. Berikut beberapa keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, yaitu 1. Dipancarkan cahaya pada dirinya di hari kiamat. Diriwayatkan dalam hadis Sunan Ad-Darimi dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuknya sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Aqdi." 2. Diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di 2 Jumat. Terhindar dari fitnah dajjal. Terdapat rahasia besar saat seseorang menghafal ayat 1-10 surat Al-Kahfi. Berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 809 dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah dajjal." Yang keempat, pengingat di hari kiamat. Keutamaan surat Al-Kahfi juga jadi pengingat kita terhadap hari kiamat. Hal ini tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 47 yang artinya, "Dan ingatlah akan hari kiamat yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka." Di sini saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaz'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzir basan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنما جعل الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.